Saya Eko Yadi. Saya Desi Putri Nursabilah. Saya Diati Basyananda. Saya Desi Pulasari. Saya Siti Ledi. Selanjutnya kami akan menerangkan materi mengenai dokumen perjalanan dinas, dimulai dari materi pertama yang akan disampaikan oleh dokumen perjalanan dinas. Dokumen perjalanan dinas adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat dan memantau perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan. Dokumen ini biasanya disiapkan oleh bagian keuangan atau bagian personalia perusahaan. Selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh Saya akan menerangkan jenis dokumen perjalanan dinas. Yang pertama surat tugas atau surat perintah jalan. Yang kedua paspor. Yang ketiga visa. Yang keempat fiskal. Yang keempat kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kelima kartu keluarga atau KK. Ijazah pendidikan terakhir. Surat keterangan cakap kelakuan SKCK. Akta kelahiran Yalaukan atau kartu kuning kesehatan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen pokok perjalanan dinas. Yang pertama ada dokumen internal. Dokumen internal itu dikeluarkan oleh perusahaan asal untuk pelaksanaan perjalanan dinas. Dokumen internal juga berikut dengan surat tugas. Yang kedua SPPD, yaitu surat perintah perjalanan dinas. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Baik, dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang digunakan untuk perjalanan dinas, dokumen eksternal meliputi dokumen sebagai berikut. Yang ke satu ada KTP, yang kedua tiket penting atau tiket transportasi perjalanan, yang ketiga yellow card atau kartu kesehatan, yang keempat paspor, bukti izin meninggalkan negaranya dan berpergian ke negara tertentu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, selanjutnya ada jenis paspor. Yang pertama paspor biasa atau sering disebut sebagai paspor hijau, yaitu yang digunakan oleh masyarakat umum. Nah, paspor hijau ini mempunyai dua jenis. Yang pertama 48 halaman itu untuk kepergian yang umum atau yang lebih sering. Yang kedua ada 28 halaman itu untuk kepergian yang jarang seperti pada umum. Selanjutnya ada paspor dinas atau sering disebut sebagai paspor biru, yaitu paspor yang digunakan oleh pegawai atau pejabat yang melakukan perjalanan dinas atau tugas di negara luar negeri. Kemudian ada paspor diplomatik atau sering disebut sebagai paspor hitam, yaitu paspor yang digunakan oleh pejabat diplomatik yang akan melaksanakan urusannya mengenai diplomatik ke negara lain. Untuk selanjutnya materi yang akan diterangkan oleh yang keempat ada paspor ready atau sering disebut paspor coklat, yaitu paspor yang khususnya diperuntukkan bagi warga negara yang sedang menunaikan ibadah haji memiliki masa berlaku sesuai dengan lamanya waktu melaksanakan ibadah haji. Yang kelima paspor khusus, yaitu paspor yang dibuat bagi pejabat, kementerian atau perserikatan bangsa PBB dan biasanya mendapatkan pengakuan diplomatik. Terdapat dua jenis paspor khusus, yaitu paspor khusus bersambung warna merah untuk pejabat PBB dan paspor khusus berwarna biru muda untuk staf PBB. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh baik, di sini ada dokumen eksternal. Selanjutnya yang tadi ada yang kelima yaitu fiskal. Fiskal yaitu biaya pajak yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara Indonesia yang akan pergi ke luar negeri. Dan visa yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh negara kepada seseorang sebagai tanda izin masuk ke suatu negara dalam periode waktu tertentu.
visa. Transit visa ini biasanya digunakan ketika seseorang bersinggah di kota atau negara tertentu. Yang kedua ada turis visa. Nah, turis visa ini biasanya digunakan untuk wisatawan, yang mana biasanya wisatawan berkunjung ke negara-negara lain, dan juga visa ini berlaku selama 2 bulan. Yang ketiga adalah bisnis visa, yaitu visa yang dipergunakan bagi para pembisnis yang akan melakukan kunjungan bisnis atau urusan dagang ke suatu negara. Yang keempat ada diplomatic visa, yaitu visa yang dilakukan atau diberikan kepada pejabat untuk melakukan konsultan atau perwakilan suatu negara ke internasional. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda. Selanjutnya ada official visa atau visa resmi, yaitu visa yang diberikan kepada pejabat resmi atau suatu negara. Yang keenam ada imigran visa atau visa imigran, yaitu visa yang diberikan kepada para imigran atau orang-orang yang mengadakan perjalanan ke suatu negara yang berkeinginan menetap di negara tersebut. Yang ketujuh ada exit permit, yaitu bukti dari imigrasi memasuki atau meninggalkan negara yang menjadi tujuan perjalanannya. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh Najma. Baik dokumen pendukung perjalanan dinas. Dokumen pendukung perjalanan dinas berupa laporan pertanggungjawaban dari pihak pelaksanaan surat perjalanan dinas. Laporan pertanggungjawaban tersebut memiliki dua jenis, yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dan laporan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. Kedua jenis laporan tersebut harus diserahkan paling lambat 5 hari kerja setelah perjalanan dinas diselesaikan. Untuk selanjutnya materi yang akan diterangkan oleh saya sendiri. Laporan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas harus disertai dengan beberapa bukti pendukung, antara lain yang pertama surat tugas yang sah dari atasan pelaksana surat dinas. Karena jika tidak ada surat dinas, kita belum tentu bisa menjalankan dinas dengan baik. Yang kedua, SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinasnya. Jadi, surat perjalanan dinasnya harus sudah ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK, itu pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas. Yang ketiga yaitu tiket pesawat, airport tax, bukti retribusi dan bukti pembayaran transportasi lainnya. Jadi tiket pesawat atau bukti pembayaran itu harus ada dipegang oleh sekretaris atau siapapun yang akan menjalankan perjalanan dinas. Selanjutnya ada daftar pengeluaran real, bukti pembayaran yang tahu sewa kendaraan dalam kota, dan bukti pembayaran hotel atau bukti pembayaran lainnya. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh Larangan tindak lanjut yang dilakukan oleh PKK antara lain sebagai berikut. Yang pertama, PKK melakukan perhitungan seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas hingga rampung. Kemudian hasilnya disampaikan kepada bendahara pengeluaran. Yang kedua, PKK berwenang
Kirani menjawab, dokumen pendukung dan dokumen perjalanan dinas dapat dikelola dengan cara menyimpannya dalam file atau folder yang terorganisir, serta membuat salinan atau duplikatnya. Cukup. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan ya. Maafkan nama saya Muhammad Yasmin Abdullah. Apa yang harus dilakukan jika dokumen pendukung atau dokumen pokok perjalanan dinas hilang atau rusak? Baik, pertanyaannya Pak akan dijawab langsung oleh Kak. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Asma. Jika dokumen perjalanan dinas hilang, maka kami akan melaporkan ke pihak terkait terlebih dahulu. Dan juga kami akan membuat salinan atau duplikat surat perjalanan dinas tersebut. Apakah sudah cukup, ya Asma? Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan bilang. Perkenalkan, nama saya Dua Farizis dari Bawang Tersebut. Izin bertanya, apa saja contoh dokumen pokok perjalanan dinas? Izin menjawab bilang. Contoh dokumen pokok perjalanan dinas adalah surat tugas, surat perintah, perjalanan dinas dan lain-lainnya. Cukup. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan bilang. Pertanyaannya, mengapa dokumen pokok dan dokumen pendukung sangat penting dalam perjalanan dinas? Oh, baik, pertanyaan Tiara akan dijawab langsung oleh Desti. Pak, mengapa? Izin mengulang ya, mengapa dokumen pokok dan dokumen pendukung sangat penting dalam perjalanan dinas? Karena dokumen tersebut menjadi landasan dalam perjalanan dinas. Tanpa ada dokumen pokok dan dokumen pendukung, maka perjalanan dinas tidak akan terlaksanakan. Dan cukup. Dan terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum kami menutup presentasi ini, izinkan kami untuk menyampaikan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kak. Jadi kesimpulan dari materi yang kami berikan kepada kalian yaitu dokumen pokok perjalanan bisnis adalah dokumen yang wajib disiapkan sebelum melakukan perjalanan bisnis. Sedangkan dokumen pendukung perjalanan bisnis adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti atau pendukung kegiatan perjalanan bisnis. Tujuan dokumen perjalanan bisnis adalah mencatat dan memantau kegiatan perjalanan bisnis, serta membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang tepat terkait perjalanan bisnis.